Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini saya seperti biasanya akan mereview hasil belajar saya selama seminggu ini. Jadi di minggu yang lalu saya telah mereview beberapa dari UI yang telah saya buat, dan untuk hari ini saya akan menunda dulu pembuatan daily UI-nya, dan saya ingin fokus untuk belajar tentang pembuatan icon. Basic pembuatan icon juga saya ingin mempelajarinya lebih dalam lagi. Jadi di sini ada beberapa icon yang saya buat. Ada 7 icon yang saya buat. Kita mulai dari icon yang pertama. Ya, icon pertama ini namanya cookie bar. Jadi untuk pertama dulu saya kasih tahu dulu ruang kerjanya bagaimana. Jadi di sini saya menggunakan ruang kerjanya itu kita pakai rectangle tool, dan ukurannya itu sekitar 24 pixel. Kemudian satunya lagi itu ukurannya 20. Nah, kemudian cara saya membuat icon cookie bar ini juga hanya menggunakan satu tool saja, yaitu ellipse tool. Jadi cara saya membuatnya, yang pertama itu saya menarik poin yang ada di ellipse toolnya. Jadi kita bisa customize, mengedit ellipse toolnya. Jadi seperti contoh seperti ini. Nah, di sini ada poin, jadi kita tinggal bisa tarik saja seperti ini. Kemudian kita bisa duplikat juga seperti ini, seperti ini. Oke, seperti itu. Oke, mantap nih saya lihat. Oke, lanjut. Sudah kebayang nih prosesnya. Kemudian icon kedua ada icon emoji. Ini juga pembuatannya ini sangat mudah juga, hanya menggunakan dua tool, yaitu ellipse tool dan juga pen tool. Jadi untuk bagian wajah dan matanya ini saya menggunakan ellipse tool. Kemudian untuk bagian mulutnya saya menggunakan pen tool. Dan setiap itu saya beri jarak, semua ikonnya saya beri jarak 1 di atas, kiri, kanan, dan bawah di ruang kerjanya. Mantap. Oke, Ya, lanjut. kita lanjut di icon yang ketiga, itu icon shop. Jadi di sini ini juga sangat mudah untuk membuatnya. Jadi untuk membuat rumah tokonya itu saya membuatnya dengan pen tool dasarnya seperti ini. Kemudian agar dia setiap sisinya itu rounded, saya menggunakannya itu saya buat joinnya itu menjadi round. Kemudian untuk ketebalan outline itu saya menggunakan 2. Kemudian saya ubah jadi center. Kemudian untuk pintu tokonya saya membuatnya dengan rectangle. Kemudian untuk bagian rooftopnya atau atapnya saya menggunakan ellipse tool. Caranya sama seperti yang icon pertama, saya mengeditnya dengan menarik poin yang ada di ellipse toolnya seperti itu. Lalu saya tinggal menduplikasinya saja. Oke, mantap nih ya. Nah, paling aku langsung bisa saya kasih feedback aja langsung ya. Iya.
Oke. Afwan kalau rada ini ada suara ini ya anak kecil ya ini sambil ini Iya, main iya, sama anak di samping ya. iya, iya. Oke, nah dari ikonnya ini udah oke sih sebenarnya. Tapi ini kita bikin sendiri semua kan ya Iya, dari nol. saya bikin sendiri dari nol. Oke, mantap. Ini sambil ngeliat tutorial yang itu kemarin berarti ya. Iya, saya ikut tutorialnya dan coba untuk buat icon sendiri begitu. Melihat referensi yang ada di Dribble dan semacamnya. Mantap. Nah, paling yang perlu di notes itu adalah pertama icon itu kan pertama dia itu bisa mempresentasikan biasanya ini kan ada icon yang abstrak, ada icon yang lebih literal kayak natural gitu kan. Jadi kita lihat ikonnya bisa langsung paham itu icon apa gitu kan. Misalnya kayak ini. Ini kan icon wajah kan. Jadi orang langsung tahu ini wajah gitu. Ini icon-icon kayak gini lebih mudah biasa dibikin. Kayak ini paling kayak toko gitu misalnya shop orang langsung kebayang gitu. Jadi ada beberapa icon yang kalau di dunia nyata itu dia nggak ada gitu kan. Contohnya kayak ini. Ini kan paling kayak copy paste gitu kan ya. Iya nggak sih? Kalau di dunia nyata kan nggak ada. Jadi itu biasanya itulah tantangannya bagaimana kita ngebuat icon yang intuitif. Jadi orang bisa lebih cepat paham dengan melihat ikonnya gitu. Tapi itu emang ya itulah tantangannya gitu. Tapi emang biasanya icon itu bisa berdiri sendiri atau biasa sama icon, sama teks. Biasanya gitu kan ya. Iya. Jadi itu sih tantangannya. Kemudian selanjutnya kita ketika membuat icon itu kita membuat bentuk iconnya itu konsisten atau apa ya kohesif gitu. Ada kayak konsistensi antara bentuk, ukuran, garis, terus setiap jaraknya atau roundednya mungkin warnanya juga kan. Jadi karena ini satu paket icon kita harus perhatikan itu bahkan sedetail itu gitu kan. Contohnya kayak gini. Nah dari start yang dari sini kan kita ngelihat kalau setiap sudutnya ada roundednya kan. Iya. Roundednya itu berapa ya ini? Hmm, Satu ya, satu nggak sih? Ya ini satu. Kalau yang ini dari sini kan dia nggak ada roundednya kan. iya. Nah, terus kita bisa ngeliat di bagian garis lain tuh ada rounded kayak misal di sini. Ini, Iya. iya kan? Ini ujungnya ada roundednya. Nah, itu paling yang perlu di note itu. Jadi kita perlu perhatikan apakah setiap garis ujungnya itu mau kita bikin rounded apa enggak gitu. Kalau misal di sini nggak rounded kan di bagian mulut smile ini tidak rounded. Terus ini udah nggak rounded, sini ternyata di sini ada rounded gitu kan ujungnya. Terus dari sudutnya juga, sudutnya ini berapa? Ini kayak sudutnya satu roundednya. Di sini ada berapa juga sudutnya. Sini, nah sudutnya ini paling berapa ini ya? Roundednya ini berapa? Dua ya? Iya. Nah itu paling perlu diperhatikan juga kita samain kalau bisa kayak ini box di teras di kotak tempat sampah ini satu, kok di sini kotak ini dia dua. Nah itu kan kurang line gitu kan, kayak enggak kurang konsisten di situnya. Nah, paling detail-detail yang seperti itu perlu diimprove. Selebihnya udah oke sih. Nah, itu kan ya. Sama sudut yang ini kan. Nah, kalau misalnya kita mau bikin sudut kayak gini, mungkin bisa yang lain bisa dicoba. Samain sudutnya gitu. Iya. Terus, saya bisa di-invite di sini jadi editor nggak kira-kira? Oh, boleh, boleh. Nah, coba di-invite. Bentar ya. Jadi Figma nanti ini buat belajar icon, Figma-nya ini aja, jadi nggak ganti-ganti. Jadi kalau untuk UI ada Figma sendiri, nanti biar satu file Figma itu terkumpul jadi satu gitu, nggak bisa-bisa gitu kan ya. Ya, sudah saya Oke, saya reload dulu. Oke.
Oke, masih loading. Oke, udah aman. Nah, mantap. Oke. Nah, selanjutnya feedbacknya itu kan ini udah kelihatan nih frame-framenya. Nah, ininya itu frame-nya paling nanti ini ketika kita mau ekspor, usahakan warna di frame-nya ini dikasih height atau yang penting dia nggak kelihatan gitu kan. Yang penting kan frame luarnya aja ini, gitu kan ya. Nah, terus pas kita ekspor juga, misalnya saya ambil satu ya, sini. Oh, jadikan komponen. Udah biasa main komponen nggak di Figma? Masih belum sih. Oke, bisa perhatikan saya, mungkin saya sambil. Oh, saya yang share screen coba ya. Waduh, nggak bisa share screen lagi. Bisa ya. Oke, kelihatan nggak? Halo? Tadi ada nggak salah itu keluar. Oke, ini kelihatan ya saya share screen? Oke. Nah, coba sambil ini ya. Ini kan kita mau coba bikin ini jadi, misal kita mau pakai ini. Nah, kita gini aja dulu coba. Saya duplikat dulu. Nah, terus ini kan sudah di grup ya. Saya mau pasang misalnya di aplikasi misalnya kan. Saya bikin kotak, saya kasih masuk ini. Oh, saya pakai warna apa gitu. Saya pakai warna gini. Biru lah. Nah, bisa taruh di atasnya sini. Nah, terus ini saya mau perbesar, kan ini 24 kan. Saya mau jadi ukurannya misalnya jadi 80 gitu. Nah, jadinya dia gini. Nah, di sini kamu ngeliat kan ada kok kayak ada aneh gitu. Kelihatan nggak? Terlihat. Nah, dari garisnya ya. Nah, dari garisnya ini kira-kira Novel sudah tahu nggak caranya supaya garisnya itu dia tetap mengikuti ukuran yang dari yang kecil ini? Belum. Oke. Nah, kalau di Figma itu ada sebenarnya. Nah, bentar, ini duplikat. Ini yang outline. Ini outline ya. Dia stroke-nya 2 kan ini. Nah, kita klik dulu ini objeknya di sini kan. Nah, kita klik ini. Klik kanan kan. Ada yang namanya outline stroke. Stroke-nya dibuat jadi outline. Nah, coba. Kita hapus. Kita perbesar. Nah, ini kan? Oke. Itu outline stroke. Kemudian, nah, tapi di sini kan komponen dia jadi ini kan 3, masih jadi 3 kan. Kita mau coba jadikan 1 aja. Supaya kayak nanti pas kita mau ubah warna misalnya tetap satu warna solid kayak gini misalnya ya. Ini lebih ke ini supaya cepat kayak misal ubah warna. Jadiin 1 bisa. Jadi ini kan ada 3 ellipse shape bentuk kan. Kita klik kanan lagi, bisa kita klik ini flatten. Nah, jadi 1 vektor ya. Gitu. Iya kan ya? Ya kayak gitu. Oke, jadi kalau udah gitu udah nggak bisa dipisah lagi kecuali Ctrl Z gitu. Oke. Selanjutnya, nah kita mau pakai ini. Saya mau jadikan komponen dulu. Ini tadi. Oke, ini jadikan 2 komponen. Ini komponennya pakai ini. Udah pernah coba nggak ini komponen? Pernah sih, cuman apa namanya, kan biasa itu kalau saya buat icon untuk aplikasi, terus ketika saya ingin melebarkan page-nya itu iconnya juga ikut stretch gitu. Jadi saya buat jadi create komponen juga supaya dia itu dia tidak melebar gitu, tidak stretch iconnya. Nah, fungsi dari komponen ini
Selain itu kita juga bisa kayak kita bikin satu komponen, kita taruh di mana-mana. Ketika ikonnya itu ada di misal 10 page. Ternyata kita ada kayak perubahan sedikit. Aduh, ikonnya kayak kurang perfect, ada yang perlu diubah misal dari warna sama bentuknya. Gak mungkin kan kita bakal ngerubah ikonnya ini di 10 halaman tadi. Nah, kita cukup ngubah satu komponen utamanya, master komponennya, yang lain bakal ikut keubah gitu. Contohnya ya, ini jadikan komponen cookie bar. Terus saya mau pasang di sini. Saya pasang di sini. Ini ini diduplikat ya. Kan ini masternya. Saya copy paste atau diduplikat. Tapi masternya tetap yang pertama. Tandanya dia ada 4 titik-titik ini. 4 kotak. Kalau yang duplikatnya dia tuh satu segi 4 gitu. Nah, itu kan. Saya bikin di sini lagi. Oke. Nah, di sini saya pas sudah selesai bikin, ternyata baru sadar, oh ini ada warna abu-abunya di belakang, sama ini tuh kotaknya kayak ngeganggu banget. Sebenarnya saya mau nge-show warna hitamnya saja, gitu kan ya. Nah, sama ini pertama, oh ini ada yang besar, ini kan. Oke, yang ini kita bisa hide nih backgroundnya. Itu vektor. Nah, paling penamaannya nanti perlu diperhatikan juga ya, kayak oh backgroundnya dikasih nama misal background. Oke. 1, 2. Oh, double ini. Nah, ini warnanya kan ini. Nah, kita hide bisa. Ini satu lagi kita hide di sini. Nah, ini kan, ini ngikut. Ya. Terus saya mau mengubah warnanya. Wah, hitam nggak masuk nih, coba putih ya. Di sini masternya coba jadiin putih coba. Ini langsung aja di sini. Nah, ya kan ya? Iya. Oke. Nah, itu. Terus itu satu komponen. Terus ikonnya kan cuma satu, ya, tapi sebenarnya kan kita punya lebih dari satu kan. Ada ini semua. Terus saya mau ngubah yang ini ikonnya pakai icon yang ini aja. Kan ribet tuh. Saya mau copy ini, saya pindah ke sini. Lama nggak? Lama kan? Lama. Nah, berarti dari awal kita harus bikin komponen yang siap dipakai. Ini tadi tuh warnanya kita kasih sembunyi dulu, warna apanya? Warna grey-nya. Terus warna ini. Nah, jadi tadi kan saya bikin komponen satu-satu ini. Juga satu, ya kan? Iya. Ini. Kemudian aduh, apa tuh? Kemudian ini kan udah komponen 1, 2, 3, ini 4 ya. Saya drag semua ini, saya blok ya. Saya klik, shift, tekan shift ke 4-nya, habis itu combine. Kelihatan kan? Iya. Nah, combine ini dia jadi satu komponen tapi nanti bisa dipilih-pilih. Nah, di sini kita propertinya kita ganti. Kita klik ini utamanya. Nah, di sini ada nama-namanya tadi yang sudah dibikin. Ini yang ini klik dulu yang pertama. Namanya apa nih? Cookie. Bisa diganti-ganti nih. Bar misalnya dah. Emoji. Ini shop. Oke. Kita pakai yang ini. Kita ganti. Saya copy dulu ini ya. Ini saya copy. Copy. Saya klik ini, klik kanan. Saya ganti ini dulu biar gampang lah. Paste here. Biar paste to replace. Nah, cepet nih. Itu ngopi di satu tempat yang sama sebenarnya. Tapi gini aja bisa juga kok. Aduh. Ada yang masa kasih besar coba. Nah, ini belum di ini tadi berarti ya. Oke. Selanjutnya kita coba ini di flatten. Tadi di outline stroke ini juga. Outline
stroke. Oke. Nah, udah aman kan. Terus tadi kan kayak saya nggak bisa ubah kan icon ini cuma kan satu. Icon ini tuh udah ada opsinya kan, saya tinggal milih dari 4 yang sudah saya bikin tadi. Ini bar yang pertama. Yang kedua emoji yang ini. Mikrofon. Shop. Nah, shopnya kok belum ini? Wah, berarti belum ini tadi. Setelah stroke. Oh, ini nih. Stroke. Ya. Nah, udah. Nah, gitu ya, tinggal saya mau ubah warnanya di sini bisa juga. Nah, gitu. Oke, nah kurang lebih gitu. Jadi itu sekilas untuk ini apa? Kita mainin komponen. Tapi komponen tutorialnya banyak semain di YouTube kalau kita mau dalemin. Itu banyak lebih jauh lagi. Tapi minimal untuk buat icon ya caranya kayak gitu. Nanti ketika mau dibikin komponen, dia tuh backgroundnya dihilangin, ya kan? Sama jangan lupa dinamain kayak ini pas ini di grup kan supaya jelas. Ini tadi di flat. Ini jadi satu misalnya. Terus ini nama ini dinamain. Gitu. Tapi ini untuk icon yang satu warna ini di grup begini nggak masalah di flatten tadi. Tapi kalau iconnya nanti multicolor ya nggak bisa kalau di grup di flatten karena kita nggak bisa ubah warna komponen yang ini misalnya kan udah nggak bisa. Gitu. Kalau yang ini kan masih bisa tadi ini. Warna lain. Nah gini kan. Nah gitu. Tapi kalau udah di giniin, nah dia udah nggak bisa diubah lagi. Gitu. Sip. Nah untuk icon udah lumayan. Selanjutnya mungkin bikin icon yang ada warnanya. Oh ya, siap. BTW selain icon kemarin saya kasih ini nggak tas buat UI? Udah ada progresnya belum? Belum ada sih. Kalau belum, oh ya nggak masalah. Oke. Iconnya udah lumayan, paling tinggal style icon. Coba di ini buka ini ya. Apa ya namanya? Serial icon. Di sini icon-iconnya Google ngumpul di sini. Jadi mereka itu ada 3 jenis icon. Outline kayak gini kan. Coba gede. Kemudian rounded. Yang ujung-ujungnya kayak ini. Apa? Ada roundednya gitu kan. Kemudian sharp. Nah, ujungnya kayak runcing gitu kan. Persegi. Nah, ini icon-icon basic yang biasa dipakai sama Google untuk produk-produk mereka. Nah, paling next-nya itu bikin icon basic icon kayak gini. Icon search, home ini. Belajar buat icon gini ya. Nanti biar saya lihat kayak dari iconnya itu kan bisa kelihatan nanti kan dari kotaknya nanti posisi setiap bentuknya ini di mana, terus size-nya tuh align apa enggak gitu. Bebas sih mau ambil rounded atau sharp gitu. Mau bikin yang ini semakin banyak yang dibikin bagus sih, nanti semakin terlatih kan banyak sebenarnya, tapi nggak semua juga nggak apa-apa.
Misal sehari mau bikin berapa semakin banyak nanti punya library icon sendiri buat belajar kan. Nanti terlatih semakin sering buat icon. Nah, itu sih. Paling nextnya masih seputaran icon itu. Nah, itu yang ikonnya satu warna. Tapi emang satu warna sebenarnya. Cuman kalau mau coba yang dua warna nanti tinggal dimainin aja. Tapi di sini nggak ada di kayaknya. Nah, ini ada icon field. Nah, ya kan? Nah, icon kan ada yang menggaris tuh. Kayak gini kan? Di dalamnya nggak ada isinya. Nah, nanti coba bikin dua versi. Misal udah bikin basic icon itu ada misalnya 20 atau 40 jenis. Bikin juga duplikat di sampingnya, bikin versi yang dia fill ada isinya dalamnya kan. Itu biasa dibuat icon ketika defaultnya ikonnya gini, pas diklik kayak biasanya di aplikasi kan pas diklik dia jadi kayak gini gitu kan. Nah, ini aja nanti patokannya dilihat di sini. Untuk ukuran ikonnya pakai yang tadi aja 24 kayak gitu, frame-nya tadi itu. Udah lumayan sih. Sip. Itu aja dulu untuk pertemuan selanjutnya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan, Novel? Kayaknya enggak ada sih. Justru bisa berterima kasih juga ada dapat ilmu baru seputar farming juga. Oke. Sip. Dari Novel ada yang mau disampaikan atau dari ini? Belum ya? Ya, belum. Oke. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya perlihatkan atau presentasikan pada malam ini. Kurang dan lebihnya juga mohon dimaafkan, dan juga terima kasih atas ilmu yang saya diajarkan tadi. Kemudian saya akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.